Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ketua kelasnya siapa? Nah, ketua kelas bisa pimpin kita untuk berdoa. Nah, sekarang kalian cek kanan kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Kita doakan sembuh. Oh, sakit ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi di bawah atap dengan subbab tugas di rumah atau di sekolah. Namun sebelum memulai materi kita berdiri terlebih dahulu. Berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri, tidak boleh bersuara. Nah, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Kalian cinta tidak terhadap negara kita? Nah, kalau kita harus menyanyikan lagu nasional. Salah satunya Garuda Pancasila. Bapak hitung sampai 3, bisa dimulai ya. 1, 2, 3. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Tujuannya adalah dengan kalian menuliskan kalimat dengan unsur subjek, predikat, objek,
dan keterangan menggunakan kombinasi kata benda dan kata sifat yang sesuai dengan konteks topik bahasan. Nah, melalui kegiatan tersebut kalian dapat membuat kalimat dan juga dapat menggunakan kosakata baru dalam kalimat dengan benar sesuai ketentuan bahasa Indonesia. Nah, Bapak di sini ada pertanyaan. Kalian pernah belajar sebelumnya tentang kalimat transitif? Nah, bagaimana struktur kalimat transitif tersebut? Ada yang bisa? Apa? Nah, ada lagi? Masih ada lagi? Keterangan. Nah, semua yang kalian sebutkan tadi semuanya benar. Karena hari ini kita akan belajar tentang subjek, objek, predikat, keterangan. Nah, di materi pertama di sini ada pengertian tugas di rumah dan di sekolah. Yang pertama, tugas di rumah adalah kewajiban anak membantu orang tua seperti menyapu, mencuci piring, menjemur pakaian atau merapikan kamar. Apakah kalian di rumah juga membantu orang tua atau tidak? Salah satunya apa? Dari sini, menyapu rumah, ngepel, apalagi? Cuci piring, setrika, masak. Jadi kalian ini di rumah sangat rajin ya. Nah, yang kedua di sini tugas di sekolah. Tugas di sekolah di sini adalah tanggung jawab kalian sebagai siswa, yaitu menjaga kebersihan di kelas, di lingkungan sekolah, belajar dengan rajin, melaksanakan piket kelas, serta mematuhi aturan di sekolah. Di sini yang hari ini piket siapa? Saya. Kalian melaksanakan tugas piketnya apa tidak di sini? Tadi pagi misalnya membersihkan kelas. Wah, pintar. Di sekolah itu harus belajar dengan rajin. Ada yang malas belajar? Jadi semuanya rajin ya. Nah, di sini materi kedua ini ada kalimat sederhana. Kalimat sederhana ini terdiri dari subjek. Subjek itu yang disingkat itu ada S. Nah, itu maksudnya itu subjek itu siapa yang melakukan keterangannya. Dan kedua ada predikat. Predikat disingkat dengan P. Nah, maksud dari predikat ini adalah menuju ke apa yang dilakukan. Dan yang ketiga ada objek disingkat O. Dan maksudnya adalah menanyakan apa atau siapa yang dikenai pekerjaan. Dan yang keempat ada keterangan disingkat dengan K. Menanyakan waktu, tempat, cara, dan sebab. Nah, tadi yang kalian bilang di Bapak di awal tadi belajar tentang kalimat transitif mengenai apa saja? Subjek, objek, predikat, dan keterangan. Nah, itu disingkatkan jadi SPO dan SPOK. Nah, contohnya di sini adalah ibu memasak sayur. Nah, itu contoh dari SPO, subjek, predikat, dan objek. Di situ nah, ini contoh yang pertama dari SPO, subjek, predikat, dan objek. Nah, di sini subjeknya itu adalah ibu. Predikatnya
objeknya sayur. Jadi ibu memasak sayur itu merupakan contoh dari SPO. Nah, ibu itu keterangan dari subjek ini, dan memasak itu merupakan predikat, dan sayur adalah objek. Contoh yang kedua, perhatikan ya, boleh ditulis biar ingat. Nah, contoh yang kedua di sini, Dina menyapu halaman. Dina di sini merupakan menyapu, dan halaman. Oke. Nah, ini merupakan contoh dari SPO, subjek, predikat, dan objek. Berikutnya ada contoh dari SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di sini contohnya Aldi ada contoh dari SPOK. Aldi menyalakan TV di ruang tamu. Ada yang bisa bantu Bapak buat kerjakan ini? Ketua kelas. Gisel. Ini SPOK ya, ada keterangan juga. Oke, perhatikan. Ini dari Gisel. Apakah benar ini? Benar? Betul? Oke, beri tepuk tangan untuk Gisel. Nah, itu merupakan kalimat sederhana dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berikutnya ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah gabungan dua atau lebih kalimat sederhana yang dihubungkan oleh konjungsi atau kata penghubung. Dan jenis-jenis konjungsi itu ada dan, tetapi, karena, sehingga. Pasti kalian sering menggunakan bahasa tersebut di keseharian kalian kan? Nah, contoh dari kata dan ini itu merupakan kata penghubung. Misal, ibu memasak sayur dan membuat roti. Jangan lupa dicatat tadi ya. Nah, di sini ada contoh kalimat penghubung yang pertama. Ibu memasak sayur dan roti. Di sini kalimat kata penghubungnya itu yang mana? Sayur dan roti. Apa? Dan. Jadi kata penghubung di sini adalah dan. Ibu memasak sayur dan roti. Nah, contoh yang kedua. Yang kedua ada kata tetapi. Itu menyatakan perlawanan. Misal,
Aldi menyalakan televisi tetapi tidak menontonnya. Itu kata penghubungnya di situ apa? Tetapi. Yang ketiga ada kata karena, menyatakan sebab. Dina tidak sekolah karena sakit. Itu kata penghubungnya apa? Karena. Yang keempat ada sehingga. Itu menyatakan akibat. Misal, ini lupa mengeringkan sepedanya sehingga ban menjadi berkarat. Sehingga. Di sini Bapak minta satu anak membuatkan contoh dari kalimat. Hah? Namanya siapa? Sel. Oke, Sel, coba berdiri, maju ke depan. Kalimat ini berikan majemuk dengan kata penghubung. Misal tadi itu memasak sayur. Ini bisa pakai kata tetapi, bisa pakai kata karena, bisa juga pakai kata sehingga. Misal memakan. Ayo yang lain perhatikan. Nah, ini contoh yang diberikan dari Esel. Esel memakan roti dan sayur. Kata penghubungnya di sini yang mana? Yang kata dan. Jadi Esel memakan roti dan sayur. Nah, ibu punya tepuk hebat buat Mas Eksel. Contohnya gini, tepuk hebat, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol hebat. Ayo kita kasih tepuk hebat dulu buat Ayo coba. Eksel. Tepuk hebat, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol hebat. Ada lagi yang mau memberikan contoh? Ada? Kamu, ayo. Namanya siapa? Hah? Asmi.
perhatikan. Dengar. Saya mencuci motor dan ibu memasak sayur. Kata bumbunya yang mana, Mas? Dan apakah benar? Oke, kasih tepuk hebat untuk Mas Asmi. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, jempol hebat. Terima kasih. Oke, perhatikan. Nah, selanjutnya ada materi selanjutnya menyusun paragraf pendek. Nah, paragraf yang pertama, paragraf terdiri atas beberapa kalimat yang saling berhubungan dalam makna. Jadi kalian menulis paragraf pendek tentang pengalaman melaksanakan tugas. Contoh paragraf. Nah, di sini ada sebuah cerita. Ada yang bisa bantu Bapak? Yang belum? Yang belum? Oh, masih ini. Nama siapa? Mas Romi mau membaca? Ayo, dengarkan, yang lain dengarkan. Ayo, Mas Romi. Oke, terima kasih Mas Roni. Beri tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol Hebat. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu merupakan contoh dari paragraf. Ayo perhatikan, nanti ada latihan soal. Jadi kalau kalian tidak memperhatikan, kalian bakal kesusahan untuk mengerjakannya. Nah, jadi yang dibaca sama Mas Romi tadi itu merupakan contoh dari paragraf. Setiap pagi saya merapikan tempat tidur. Setelah itu saya membantu ibu menyapu halaman. Di sekolah, saya bertugas menghapus papan tulis. Dengan melaksanakan tugas di rumah dan sekolah, saya belajar tanggung jawab. Nah, menyusun paragraf pendek ini kalian bisa buat itu dari keseharian kalian. yang sudah kalian lakukan di pagi hari. Misal kalian yang di rumah membantu orang tua membersihkan rumah, lingkungan rumah, atau kegiatan kalian bermain bersama teman-teman. Nah, bagaimana? Sejauh ini ada pertanyaan? Dari materi tugas di rumah dan sekolah, dari kalimat sederhana, SPO, SPOK, kalimat majemuk, dan menyusun paragraf pendek. Ada pertanyaan? Berarti kalian sudah memahami materi ini. Nah, di sini Bapak ada LKPD. Jadi latihan soal ini kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, kalian di sini Bapak bagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 5 orang, satu kelompoknya 6 orang. Ini kelompok
3. Kalian kelompok 4 ya di sini. Ya, tenang. Sekarang perhatikan ke sini. Jadi, perhatikan. Nah, di LKPD itu yang pertama kalian isi data diri atau nama kelompok kalian. Setelah itu kelas. Nah, setelah kelas ada LKPD 1. Itu identifikasi kalimat. Di sana ada sebuah cerita paragraf pendek. Nah, kalian di sana tugasnya itu temukan kalimat berpola SPO dalam teks, subjek, predikat, dan objek. Yang kedua, temukan kalimat berpola SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan dari teks di atasnya. Nah, setelah itu ada tabel di bawahnya. Jadi kalian tulis di tabel di bawahnya itu. Tabel itu nomor 1 itu kalian tulis kalimat SPO. Nah, jadi yang menurut kalian dari teks tersebut adalah kalimat SPO. Kalian tulis di nomor 1. Nomor 2-nya itu SPOK. Kami. Nah, soal yang kedua. Yang kedua ini kalian disuruh untuk menyusun kalimat majemuk dengan kata penghubung seperti tadi. Kata penghubung ada dan, tetapi, karena, sehingga. Itu masih ada contohnya kalau yang tidak kata tadi. Nah, di sini ada 3 contoh yang harus 3 soal. Di sini kalian tinggal tambahkan kata penghubung. Bisa di nomor 1 ibu memasak sayur, ibu membuat roti. Kalian tambahkan kata penghubungnya. Dan di lembar ketiga ada pengalaman pribadi. Jadi kalian tulis pengalaman pribadi kalian di lembar jawaban bagian bawahnya. Bisa dipahami? Nah, silakan mulai mengerjakan. Nanti kalau ada yang kesulitan silakan tanya ya.
Bapak beri waktu kalian 15 menit. Katanya tadi sudah mengerti. Tadi disuruh tanya, katanya sudah. Ayo kerja sama, diskusi bareng teman-teman kelompoknya. Nah, sekarang kerjakan diskusi bareng. Kerjakan itu sama-sama. Itu ya. Diskusi. Ayo. Ayo kerja sama. Kerja kelompok itu namanya kerja bareng. Harus ini kan berarti ada kelompok SPO. Yang tadi pun saksi guru itu SPO. Ini yang tadi singkat masuk halaman dan juga membantu. Nah, di sini mana yang kalimat SPO? Kalian tulis di sini. Mana yang kalimat termasuk kalimat SPO kan sama keterangan? Kalian tulis di sini dua. Oke? Ayo.
Ayo, waktu tersisa kurang 8 menit lagi. Ini kalimat kata penghubung. Ibu memasak sayur dan ibu membuat roti. Apa tambahkan kata penghubung di sini. Kata penghubung apa yang cocok untuk ini kalimat yang pertama ini. Ibu memasak sayur dan ibu membuat
titik ini kalian ganti sama kata penghubung. Tapi yang sesuai. Oke. Sudah kerjakan. Iya nanti dia. Pilih salah satu yang sesuai. Kurang 3 menit lagi.
Apa? Ada yang sudah? Yang ini sudah apa belum? Yang sudah apa belum? Kurang 2 menit lagi. Iya. Kamu kerjakan ya? Ayo, sudah apa belum? Sudah. Oke, perhatikan waktu selesai. Pekerjaannya itu kalian presentasi perwakilan kelompok kerja. Nah, dari kelompok ini presentasi yang bagian pertama. Yang bagian pertama. Yang belakang, kelompok yang belakang itu yang bagian kedua. Dan yang ini bagian ketiga. Perhatikan. Jadi yang maju presentasi cukup 2 orang perwakilan. Nah, dengar. Sekarang yang presentasi pertama dari kelompok kelompoknya Nabila. Ini dia presentasi di LKPD 1. Perhatikan. Nah, yang sini. Perhatikan, teman-teman. Presentasi di depan. Ini ada 2. Kamu satunya sama aja.
KPD 2? KPD 2 yang belakang dari kelompok perwakilan nanti. Halo, Mas. Ini nani. Nggak boleh, ayo